Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Syifa Nur Fadila dari kelas 4 YA27. Dan hari ini saya akan memaparkan ulang materi mengenai risiko pasar yang sudah dijelaskan dengan Pak Peter di minggu kelima. Sebelum membahas lebih jauh tentang risiko pasar, kita perlu memahami bahwa bank memiliki 8 jenis risiko utama. Berikut adalah 8 jenis risiko utama bank. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan, dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Mengapa risiko reputasi ditempatkan terakhir? Karena reputasi bank itu sangat tergantung pada bagaimana bank mengelola ketujuh risiko lainnya. Jika salah satu risiko seperti kredit, operasional, atau kepatuhan tidak dikelola dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank itu akan turun, dan itulah yang disebabkan risiko reputasi. Karena materi mengenai risiko kredit telah dibahas pada pertemuan minggu sebelumnya, maka pada pertemuan minggu kelima ini saya akan fokus menjelaskan tentang risiko pasar yang merupakan salah satu dari 8 jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank dan perusahaan. Apa sih risiko pasar itu? Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, tetapi berdampak besar terhadap keberhasilan usaha. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan, namun risiko pasar dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah beberapa penyebab risiko pasar. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Contohnya saat pandemi COVID-19, pemerintah melarang masyarakat keluar rumah. Banyak sektor usaha terdampak karena operasional yang terhenti. Yang kedua ada nilai tukar. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, perusahaan yang mengimpor barang akan menanggung biaya yang lebih tinggi dan bisa mengalami kerugian. Yang ketiga ada lingkungan alam. Bencana seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan dapat menghentikan produksi dan distribusi barang. Yang keempat ada perang. Konflik bersenjata, terutama di wilayah strategis dunia, bisa menyebabkan gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Yang kelima, ada mogok kerja. Aksi mogok dari buruh atau karyawan bisa menghentikan proses produksi dan menurunkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, ada geopolitik dan perang dagang, contohnya seperti Amerika Serikat dengan China. Mengapa negara lain juga terdampak oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, padahal perang dagangnya sama China? Jadi Amerika Serikat itu mengenakan tarif pajak tinggi terhadap produk dari China, namun memberikan tarif rendah ke negara lain. Akan tetapi banyak perusahaan China yang membuka pabrik di negara lain, sehingga produknya bisa masuk ke Amerika Serikat seolah-olah bukan berasal dari China. Padahal barang-barang tersebut buatan China. Akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan tarif pajak ke semua negara agar produk China tetap terkena tarif yang tinggi meskipun dikirim dari negara lain. Kebijakan ini berdampak juga kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Yang ketujuh ada perubahan suku bunga. Suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini adalah 5,75%. Jika suku bunga naik, maka bunga pinjaman ikut naik. Ini dapat menurunkan permintaan kredit oleh masyarakat dan dunia usaha. Yang kedelapan ada perubahan teknologi. Perusahaan yang tidak berinovasi akan tertinggal dan kalah bersaing. Yang kesembilan ada gaya hidup masyarakat. Perubahan preferensi konsumen seperti berbelanja online mempengaruhi model bisnis perusahaan. Yang kesepuluh ada fluktuasi harga saham. Naik turunnya harga saham mempengaruhi nilai perusahaan dan keputusan investor. Yang kesebelas ada tingkat pengangguran. Jika pengangguran tinggi, daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap produk perusahaan juga ikut turun. Yang ke-12 persaingan bisnis. Munculnya pesaing baru atau strategi agresif dari kompetitor dapat mengancam pangsa pasar. Yang ke-13 ada demografi. Struktur usia, jumlah penduduk, dan sebaran geografis mempengaruhi strategi pemasaran dan penjualan. Jadi, intinya risiko pasar bersumber dari lingkungan eksternal perusahaan dan dapat berdampak luas pada kinerja bisnis. Oleh karena itu, memahami dan mengelola risiko ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.